Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Mutiara dalam berita terkini Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. 5 pelaku tindak pidana ITE di Bandar Lampung ditangkap polisi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung berhasil mengamankan 4 pelaku penyebaran foto video asusila dan 1 pelaku menyebarkan berita bohong. Kelima pelaku ini ditangkap dalam 5 perkara yang berbeda pada kurun waktu Januari sampai Maret 2022. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung AKBP Popon Ardianto Sunggoro mengatakan, keempat pelaku YNI BBK, YI, ABS, dan DM. Wadi Reskrimsus AKBP Popon Ardianto Sunggoro mengatakan, kelimanya dijerat dalam perkara Undang-Undang ITE. Di antaranya 4 perkara memiliki muatan melanggar kesusilaan dan 1 perkara menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen terkait jual beli online. Popon menuturkan 4 pelaku asusila secara jelas mengancam akan menyebarkan foto atau video asusila korban ke orang lain. Adapun 4 tersangka penyebaran video asusila tersebut berinisial BBK dengan korbannya berinisial JA, tersangka AYI dengan korbannya FTN, tersangka ABS dengan korbannya DAP, dan tersangka DM dengan korbannya NK. Popon menjelaskan modus yang digunakan para pelaku muatan asusila ini. Pertama, berkenalan dengan para korban dan mereka pakai foto palsu. Kemudian meminta nomor WhatsApp maupun lainnya dengan tujuan setelah para pelaku ini dekat korban hingga akhirnya timbul video chat asusila. Setelah mendapatkan foto asusila korban, pelaku lalu memeras korbannya dengan dalih tidak akan menyebarkan video asusila. Popon melanjutkan, untuk ungkap 1 LP terkait pidana penipuan online, yaitu dengan cara menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen. Popon menjelaskan modus pelaku ini melakukan pembelian online sepeda motor klasik merek Honda kepada tersangka, di mana tersangka memiliki Instagram jual beli sepeda motor klasik dengan nama IG Klasik_Barat. Kemudian korban dan tersangka melakukan transaksi pembelian sepeda motor seharga Rp7.500.000. Popon menjelaskan bahwa terhadap kelima tersangka dikenakan pasal 27 ayat 1 JO pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Popon mengimbau kepada masyarakat agar tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu para tersangka. Berikut keterangan pihak kepolisian. Akan tetapi dari rilis ini yang ingin kami sampaikan adalah lebih tepatnya kami ingin memberikan edukasi kepada masyarakat. Itu yang paling utama. Yang pertama adalah terkait masalah asusila. Masalah asusila ini terbagi menjadi 2 modus. Yang pertama, rata-rata memang dari ada rangkaian sakit hati, alias antara hubungan korban dan tersangka ini pernah menjalin hubungan, ya secara langsung, bukan secara online, secara langsung, dan akhirnya timbul rasa sakit hati yang berujung adalah mengeser atau mendistribusikan yang namanya foto-foto atau video-video yang tidak senonoh yang sudah mereka lakukan berdua. Yaitu modus yang pertama. Ya, intinya masalah percintaan kalau yang pertama. Nah, sedangkan modus yang kedua rekan-rekan, tolong kepada masyarakat terutama di Provinsi Lampung, kami menghimbau ada pelaku-pelaku yang memang mencari mangsanya atau mencari korbannya dengan mereka berselancar di dunia maya, baik melalui FB, IG, Twitter, dan sebagainya, dengan tujuan adalah untuk berkenalan awalnya. Tapi lama-lama dari berkenalan itu, biasanya mereka itu menggunakan foto yang tidak asli, ya, foto yang tidak asli. Dengan tujuannya setelah nanti dekat, sudah melting,
Yang akhirnya adalah timbulnya video chat yang maaf ngomong berbentuk asusila. Nah, pelaku yang kedua ini adalah modus. Berita selanjutnya, sebuah truk terguling di Tarahan, Lampung Selatan. Telah terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal kendaraan truk trailer dengan nomor polisi B9963BN yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera kilometer 20 hingga 21, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan pada Rabu 23 Maret 2022 sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat. Kasat Lantas Polres Lampung Selatan AKP Jonifer Yolanda membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. Sementara pihaknya sedang menangani kasus tersebut. Jonifer mengatakan karena diduga mengalami remblong, truk tersebut terguling. Kendaraan truk trailer bernomor polisi B9963BN yang dikemudikan oleh Nur Zaman berusia 30 tahun, warga Tegal berjalan dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Sesampainya di TKP, truk trailer tersebut mengalami remblong atau rem tidak berfungsi dengan baik, sehingga truk tersebut tergelincir ke kiri jalan dan terguling. Jonifer mengatakan akibat kecelakaan tersebut satu orang mengalami luka ringan. Satu orang yang mengalami luka ringan yang merupakan penumpang truk trailer tersebut, korban bernama Denny Prasetyo berumur 27 tahun, warga Koja, Jakarta Utara. Korban mengalami luka memar pada kaki kiri dan kanan. Kerugian material akibat laka lantas tersebut diperkirakan mencapai 10 juta rupiah. Berita selanjutnya, asik bermain ponsel di tepi jalan, seorang anak jadi korban pencurian. Sedang main ponsel di tepi Jalan Lintas Barat, Kabupaten Pesawaran, seorang anak menjadi korban pencurian dengan kekerasan. Ponsel yang tengah dimainkan itu dirampas oleh dua orang pria. Ketika itu korban sedang bermain ponsel di atas motor yang sedang terparkir di halaman warung ayam geprek Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan. Si anak sedang menunggu ibunya memesan makanan di warung tersebut. Atas perbuatan kedua pelaku, si anak sempat jatuh dari motor dan pelaku melarikan diri. Pelaku sempat dikejar oleh warga namun tidak tertangkap. Kejadian itu membuat ibunya Hermawati, warga Desa Negeri Sakti, melapor ke polisi akibat kerugian yang dialaminya yakni 2,5 juta rupiah. Peristiwa itu terjadi pada 29 Januari 2022 lalu. Atas laporan korban, dilakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi kedua pelaku. Kedua pelaku yakni Darwin Agus, warga Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Kemiling, dan Junaidi, warga Kelurahan Waihui Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Kedua pelaku ini sudah terlebih dahulu tertangkap oleh Polresta Bandar Lampung dalam perkara pencurian sepeda motor. Sehingga penyidik Reskrim Polres Pesawaran melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka curas ini di Polresta Bandar Lampung pada Selasa 22 Maret 2022 kemarin. Penyidik telah mengamankan barang bukti ponsel dan sebuah kotak ponsel. Atas perbuatan kedua pelaku, penyidik Polres Pesawaran menjeratnya dengan pasal 365 KUHP tentang curas dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Berita selanjutnya, tumpukan sampah plastik di Jalan Terusan Ria Cudu. Tumpukan plastik sampah mengotori jalanan di Jalan Terusan Ria Cudu, Desa Waigali, Kecamatan Tanjung Bintang, Lampung Selatan. Lokasinya tidak jauh dari kampus Institut Teknologi Sumatera atau ITERA. Jika berjalan melewati ITERA, lokasi tumpukan sampah tersebut kurang lebih 2 km. Posisinya sebelum pom bensin jika dari arah kampus ITERA. Tumpukan sampah tersebut didominasi oleh limbah rumah tangga seperti bekas sayuran, pampers bayi, bungkus nasi, dan lainnya. Di atas tumpukan sampah tersebut banyak dihinggapi lalat hijau dan lalat hitam. Uniknya adalah di lokasi tersebut sudah dipasang pelang pemberitahuan untuk tidak membuang sampah di daerah tersebut. Berdasarkan keterangan seorang warga yakni Dimas, sampah tersebut memang sudah ada sejak lama.
Menurutnya lokasi tersebut bukanlah TPA. Hal senada juga dikatakan oleh warga lainnya yakni Samia. Menurutnya mestinya sampah-sampah tersebut dipindahkan dari lingkungannya. Terkait keberadaan sampah-sampah tersebut, Samia mengatakan sudah lama terjadi. Berita selanjutnya, aksi vandalisme di JPO Bandar Lampung. Jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan RA Kartini Bandar Lampung dihiasi oleh aksi vandalisme. Entah apa yang mendasari ide produk vandalisme itu, sejumlah coretan yang ada seperti dihadirkan untuk orang yang disayang. Dengan berbekal banner bekas dan cat, beberapa nama wanita ditulis di sana disertai dengan gambar berbentuk hati. Dari bentuknya, kelakuan ini besar kemungkinan dilakukan oleh usia remaja yang memamerkan kemesraan. Aktivitas seperti ini dalam bahasa anak muda kerap disebut dengan bucin. Pengguna JPO pun berkeluh karena hasil-hasil vandalisme yang terkesan merusak fasilitas umum tersebut. Ia mengatakan pula bukan bernilai seni, justru membuat JPO terlihat kotor dan kumuh. Dari informasi yang dikumpulkan, vandalisme bentuk itu telah diletakkan sejak beberapa waktu ke belakang. Belum diketahui dalang dari coretan itu berasal. Keadaan serupa juga ditemukan di sejumlah JPO lain, seperti JPO Jalan Raden Intan dan Jalan Tengku Umar. Coretan bahkan dilakukan dengan menempelkan langsung dengan cat dan tinta di badan JPO. Berita selanjutnya, seorang mekanik jadi pelaku tindak asusila anak di bawah umur. Seorang mekanik yang jadi pelaku tindak asusila terhadap anak di bawah umur diamankan Satreskrim Polres Pesawaran. Pelaku diamankan pada Selasa 22 Maret 2022 kemarin. Pelaku yang diamankan berinisial EBS berusia 32 tahun merupakan warga desa Kota Agung, Kecamatan Teginenang, Kabupaten Pesawaran. Kasat Reskrim Polres Pesawaran AKP Supriyanto Husin mengungkapkan, pelaku EBS telah dilaporkan berbuat asusila terhadap remaja putri berinisial LA, berusia 16 tahun, warga Kelurahan Gedong Air, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung. Perbuatan pelaku terjadi pada bulan Oktober 2021 silam di rumahnya di Kecamatan Teginenong. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Untuk memuluskan aksinya, pelaku merayu korban dan berjanji akan bertanggung jawab jika terjadi sesuatu terhadap korban. Korban sempat menolak ajakan pelaku, namun pelaku terus merayu korban hingga terjadilah perbuatan yang tidak diinginkan. Akibat kejadian tersebut, orang tua korban melapor ke Polres Pesawaran. Berdasarkan laporan itu, pada Selasa 22 Maret 2022, sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, penyidik mendapatkan informasi bahwa terlapor sedang bekerja di sebuah bengkel motor di daerah Kemiling, Bandar Lampung. Berbekal informasi tersebut, anggota Satreskrim Polres Pesawaran yang dipimpin oleh KBO Reskrim Ibda Zainal Abidin langsung menuju lokasi keberadaan terlapor. Tim langsung mengamankan terlapor guna pemeriksaan lebih lanjut. Karena perbuatannya, pelaku terancam pasal 81 ayat 1, JO pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang. Untuk ancamannya, pelaku akan diancam dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat malam dan sampai jumpa.